Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing, yang saya hormati dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Suhinar, nomor induk mahasiswa 414211100035. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi tentang tugas akhir yang sudah saya jalani dengan judul Rancang Bangun Monitoring Sistem Alarm Gardu Hubung untuk Kehandalan Pasokan Listrik Konsumen PT KDL berbasis IoT. Tampil di layar awal ada 3 alat yang saya rancang. Yang sebelah kiri ini adalah hardware pengirim data, pembaca sensor di area lokasi gardu, kemudian data sensor yang dibaca dikirimkan ke platform IoT Antares. Yang sebelah kiri lampu hijau ini komunikasi IoT yang digunakan adalah berbasis WiFi, jaringan WiFi. Kemudian yang merah warna hitam ini komunikasi yang digunakan adalah komunikasi LoRaWAN. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hardware pengambil data atau penampil data sekaligus notifikasi alarm. Jadi data di Antares yang sudah disetorkan oleh alat ini akan diambil oleh hardware sebelah kanan ini. Kemudian nilai data yang diambil itu akan segera dievaluasi. Data yang keluar dari setting akan membunyikan lampu sinyal sesuai dengan evaluasinya. Kemudian selain lampu sinyal menyala, alarm pun juga berbunyi. Ini ada tombol reset alarm, kemudian ini ada tombol tes alarm. Secara keseluruhan kinerjanya seperti itu. Langsung saja ke pendahuluan. Saya akan tampilkan lokasi di mana tempat saya melakukan penelitian ini. Saya tunjukkan Google Earth. Ini adalah bagian Pulau Jawa, bagian sebelah barat. Di sini ada PLTGU Cilegon, PT KDL. PLTGU PT KDL letaknya di pinggir laut. Nah, tempat penelitian saya adalah, saya perbesar. Nah, sudah saya tag poinnya, poin lokasinya. Nah, oke, sudah jelas. Oke, ini tempat penelitian saya ada di sini, di substation KX1. Substation KX1 ini adalah gardu hubung 20 kV mensuplai kawasan industri di area Krakatau Steel ini. Jadi fungsinya cukup vital. Kemudian jarak antara PLTGU KDL sendiri ke substation KX tempat penelitian bisa kita tarik garis point to pointnya. Sekitar 4,1 km. Ini kalau jarak ditarik dari poin lokasi ke poin lokasi. Tetapi kalau jarak itu dihitung dari jalan raya akses untuk menuju gardu ini bisa 5-6 km. Oke, gambarnya saya perkecil lagi biar kelihatan. Kemudian dari sini alat yang tadi dijelaskan di awal ada di, untuk hardware kirimnya ada di sini lokasinya. Kemudian untuk yang versi LoRaWAN juga ada di sini.
Ini yang versi komunikasi LoRaWAN. Kemudian satu lagi yang ketiga itu adalah hardware terima. Posisinya ada di sini. Control room, PLTGU, PTKDL. Jadi alat yang dirancang adalah komunikasi bagaimana si pembaca sensor di gardu substation Kiek ini mengirimkan data, membaca dan mengirimkan data ke servernya Antares, IoT Antares. Kemudian data dari Antares akan dibaca oleh hardware ini, hardware pengambil data, sehingga data real time di gardu akan tampil di control room, tempat operator standby, dan dievaluasi nilainya yang keluar dari setting akan membunyikan alarm di sini. Jadi alarm berbunyi, dilihat lampu yang ngeblink yang mana, dan itu indikasi yang harus segera ditanggulangi. Operator bisa mengutus orang storing untuk menuju ke lokasi sini. Kemudian orang storing bisa mengkondisikan supaya parameter-parameter kembali normal. Dan ketika itu dilakukan, maka optimalisasi monitoring bisa tercapai dan bisa menghindarkan gangguan yang lebih serius. Adapun rumusan masalah dari tugas akhir yang saya lakukan ada 4 poin penting. Sudah saya highlight untuk keyword-keywordnya. Yang pertama, tingginya nilai kelembapan pada kubikel gardu karena kegagalan operasi heater. Jadi di substation kami, operasi heater itu defaultnya selalu operasi terus-menerus. Tidak ada proses kontrol, tetapi temuan-temuan di lokasi, kadang matinya heater itu tidak ada indikasi yang bisa terlihat dari luar. Jadi MCB tetap masuk, tetapi heaternya tidak nyala karena sudah rusak. Dan itu indikasi tidak diketahui kecuali memang kita memasang sensor temperatur di dalam terminasi kubikel tersebut yang bisa membaca ketidaknormalan dari operasi heater. Kemudian yang kedua, karena akses gardu kami itu jauh dari pengawasan, maka kemungkinan disatroni maling itu sangat tinggi, dan itu pernah terjadi beberapa kali. Jadi maling masuk, ngambil pompa sampam, ngambil motor blower, ngambil tembaga arde, ngambil cover panel dan lain sebagainya yang menurut mereka berharga. Dan itu sudah terjadi berkali-kali, gemboknya dijebol dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya alat yang saya rancang, alat tersebut akan membaca buka tutup pintu gardu. Saya memasang limit switch di bukaan gardu sama tutup gardu, yang itu ketika limit switch berubah kondisi akan mengirim sinyal ke control room, menandakan ada orang yang masuk tanpa izin. Kemudian poin ketiga adalah kondisi cellar. Cellar itu ruangan minus 2,5 di bawah gardu, dan itu potensi terendam airnya tinggi karena banyak air tanah di situ yang meresap dan lolos masuk ke dalam ruangan di bawah, yang itu tentu saja menyumbang kelembapan. Di gardu kami sudah terpasang sampam yang operasinya ketika ada kehadiran air masuk disampit di level tertentu, sampam akan bekerja dan membuang air. Ini juga masalahnya sama, kinerja sampam ini kadang tidak termonitor. Banyak sampam-sampam yang meskipun sudah operasi di mode otomatis, tetapi saat aktual kejadian sampam ini rusak. Bisa rusak pompanya, bisa rusak sensornya, dan lain sebagainya. Dengan tidak ada monitoring, ini bisa lolos dan ini tentu saja membahayakan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah operasi blower di ruangan baterai. Ruangan baterai ini vital karena memegang peran sebagai proteksi semua sirkuit breaker. Ketika operasi blower ini tidak termonitor, seperti rusak dan lain sebagainya, akan ada kenaikan suhu yang cukup tinggi. Defaultnya di kita itu ruangan baterai terpasang beberapa blower, yang blower itu operasi terus-menerus. Ketika blower itu mati, tidak ada indikasi sama sekali, kecuali memang dari alat yang saya buat, saya memasang sensor suhu di ruangan tersebut. Ketika sensor suhu tersebut keluar dari standar nilai settingan, maka
alarm akan berbunyi di lokasi operator dan operator bisa langsung menuju ke lokasi untuk menormalkan. Berikutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ada 5 poin yang saya susun. Intinya merancang alat yang bisa memproteksi 4 permasalahan tadi. Kemudian saya pun menggunakan alternatif kirim data yang satu alat menggunakan sinyal komunikasi pakai WiFi, yang satu lagi menggunakan komunikasi LoRaWAN. Kita akan membaca bagaimana performa dari alat-alat tersebut, mana yang lebih baik WiFi atau LoRaWAN, dan keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Sebelumnya saya melakukan kirim dummy data dulu untuk memastikan bahwa alat yang dirancang memang bisa layak dipakai di lokasi tersebut, di lokasi gardu, dan pengambilan data bisa dilakukan. Ini tinjauan pustaka yang saya cantumkan dari 2020 sampai 2022. Ini yang setipe temanya dengan apa yang tugas akhir yang saya ambil. Tetapi kalau melihat fungsi rancang bangun alat dari semua pustaka yang dipelajari, sama sekali tidak ada notifikasi alarm. Semuanya berkisar monitoring dan controlling. Paling tinggi monitoring dan controlling. Meskipun dari media komunikasi ada yang menggunakan WiFi, ada juga yang menggunakan LoRa, tetapi tidak sampai menyentuh ke notifikasi alarm. Alat yang saya rancang selain monitoring juga ada notifikasi alarm. Meskipun controllingnya di skip karena memang kondisi default operasi gardu, auxiliary gardu di lokasi tidak membutuhkan proses kontrol, hanya membutuhkan proses monitoring apakah kinerja dari auxiliary tersebut sudah semestinya atau tidak. Ini flowchart diagram dari hardware pengirim data yang ada di gardu. Ini yang versi pakai controller ESP32, sama juga dengan pakai LoRaWAN. LoRaWAN juga bahasa kontrolnya menggunakan ESP32. Saya pakai LYNX32. Sama saja, tetapi punya fitur, kalau ESP32 biasa punya fitur WiFi, kalau LYNX32 itu fiturnya adalah komunikasi LoRaWAN di frekuensi yang memang direkomendasikan pemerintah. Controller ini akan membaca 4 sensor, sensor gate open, banjir, kemudian suhu ruang baterai, dan kelembapan sirkuit breaker. Kemudian setelah dibaca, dikirimkan datanya ke server Antares. Seperti ini garis besarnya. Kemudian ini adalah flowchart dan block diagram dari pengambil data yang lokasinya ada di control room. Kalau pengambil data khusus menggunakan ESP32 dengan komunikasi WiFi yang ada di control room, kemudian dia akan mengambil data, mengakses data di server Antares. Datanya akan diambil, kemudian data tersebut akan ditampilkan pada LCD dengan nilai-nilai yang dievaluasi. Selain ditampilkan di LCD, juga dievaluasi signal kelembapan sirkuit breaker dinilai berapa normalnya, untuk banjir apakah banjir tidak, untuk gate open apakah terbuka atau tidak, kemudian untuk baterai room suhunya ada berapa, ada di nilai berapa. Untuk DHT saya setting nilai kelembapan di atas 65%, kemudian nilai temperatur di atas 80 derajat. 80 ini indikasi sudah mulai terjadi kegagalan isolasi karena arus yang cukup tinggi. Itu juga harus diwaspadai. Kemudian nilai yang tidak normal di sini akan memicu horn alarm. Selain lampu sinyal menyala, horn alarm juga akan berbunyi. Ketika berbunyi horn alarm, harus di reset, dihentikan bunyinya, dan lampu yang membunyikan horn alarm tersebut akan berkedip sampai 5 kali siklus. Siklus pertama membunyikan alarm, siklus kelima membunyikan alarm, di tengah-tengahnya tidak membunyikan, hanya mengedipkan lampu saja. Flowchartnya seperti ini, sederhananya seperti ini. Jadi semua sinyal alarm, ketika alarm berbunyi maka program akan mengunci di looping
looping sensor tersebut, nilai sensor tersebut. Jadi kalau tidak dipencet, maka program tidak akan melanjutkan membaca. Jadi wajib dipencet dan dibaca ketidaknormalannya ada di mana. Langsung ke analisa hasil pengujian hardware. Saya memasang alat di lokasi tempat penelitian selama 6 hari. 3 hari pertama menggunakan pengirim data dengan komunikasi Wi-Fi. Kemudian 3 hari berikutnya saya memasang alat dengan komunikasi menggunakan LoRaWAN. Hasilnya seperti ini. Ini yang menggunakan Wi-Fi, ada paket loss. Jadi data yang dikirim itu secara program mengirimkan data berulang ke servernya Antares setiap 11 sampai 13 detik. Dari 11 sampai 13 detik itu data yang terkumpul harusnya 23.563 data. Tetapi kenyataannya data yang terkumpul tidak genap seperti seharusnya, tetapi ada paket loss atau data gagal kirim sebesar 9%. Kalau kita mengacu kepada tabel kategori degradasi, 9% ini masuk ke area cukup. Jadi ada bagus itu sempurna, terkirim semua. Kalau gagal 3% itu bagus. Kalau di bawah 12 itu di kategori cukup. Tapi untuk sistem monitoring tersebut saya rasa kategori cukup sudah sangat baik sekali. Oke, selanjutnya ke analisa hasil pengujian pengirim data menggunakan komunikasi LoRaWAN. Kalau tadi menggunakan Wi-Fi, kalau saat ini yang kedua adalah menggunakan LoRaWAN. Data yang diambil hampir sama. Kita evaluasi paket loss data sebesar berapa persen yang gagal terkirim. Tetapi untuk LoRaWAN ini ada parameter lain, yaitu RSSI dan SNR. Ini dua parameter yang menunjukkan kualitas sinyal dari LoRaWAN itu sendiri. Untuk nilai minus 119,4 sebenarnya itu nilai sangat jelek, dan nilai SNR min 14 juga tidak bagus. Semakin mendekati menjauhi 0, kualitas dari sinyal LoRaWAN tersebut di lokasi tersebut semakin jelek. Tetapi saya menguji dengan sinyal seperti ini, ternyata proses kirim data berjalan cukup lancar. Dan paket loss ini tidak terjadi di waktu yang beruntun, hanya waktu-waktu tertentu data gagal dikirim. Dan untuk aspek monitoring yang dilakukan di Gardu dengan proses gagal kirim data seperti yang dialami LoRaWAN ini, buat saya tidak menjadi hal yang terlalu signifikan mempengaruhi, dan ini masih layak untuk digunakan, meskipun kalau lihat tabel kategori degradasi, paket loss 33 itu sudah kategori buruk, sudah di atas 25%. Oke, sebelumnya saya jelaskan ada faktor lain yang sebetulnya bisa memperbaiki kualitas sinyal LoRaWAN tersendiri. Salah satunya adalah dengan memasang antena di luar, dengan mengganti tipe antena dan lain sebagainya. Selanjutnya ini pengujian hardware pengambil data yang diletakkan di control room. Saya mensimulasikan ketika di lokasi Gardu itu sensor kelembapan di atas settingan, di atas 65 yaitu 75. Dan ketika di atas settingan, maka sinyal lampu untuk temperatur dan kelembapan CB ini berhasil menyala. Horn alarm pun berhasil berbunyi, delaynya 16 second dari proses CB dari proses kelembapan tidak normal menuju action alarm berbunyi. Yang lainnya 21 second, 26 second, dan 31 second. Ini bisa berubah tentu saja tergantung dari kualitas sinyal Wi-Fi di control room tersebut, kemudian kecepatan alat melakukan proses pairing dengan Wi-Fi setempat, dan banyak faktor-faktor lainnya. Ini kesimpulan dari tugas akhir yang saya lakukan. Pertama, untuk kualitas transfer data sudah saya jelaskan, menggunakan komunikasi Wi-Fi itu memang lebih baik
daripada menggunakan LoRaWAN. Dari sisi paket loss yang terjadi menggunakan WiFi, paket lossnya hanya kisaran 9%, tetapi menggunakan LoRaWAN paket loss datanya lumayan tinggi, 33,8%. Selain itu juga saya membandingkan kelebihan dan kekurangan dari dua alat yang sudah saya rancang. Untuk WiFi sendiri, selain kualitasnya bagus, selama sinyal di lokasinya memadai, data yang dikumpulkan cukup kaya dan cukup rapat. Dari percobaan alat yang saya buat, saya kirimkan data dengan interval 11 detik. Setiap 11 detik kirim data. Jadi faktor monitoring real time-nya benar-benar berkualitas karena rapatnya interval pengiriman. Kemudian selain itu ada kerugian yang memang dimiliki WiFi ini. Diperlukan manajemen dan anggaran biaya menyediakan kuota data internet bulanan atau tahunan untuk WiFi di lokasi gardu. Kalau WiFi di lokasi control room memang sudah ada yang mengelola dan selalu on, tetapi untuk lokasi baru itu memang butuh effort yang cukup tinggi membuat prosedur manajemen data dan menyiapkan kuota internet selalu standby. Kemudian yang kedua adalah LoRaWAN. Keuntungannya tidak perlu memikirkan lagi terkait manajemen dan anggaran biaya. LoRaWAN ini tidak harus menyediakan paket internet selama sinyal LoRaWAN-nya itu sudah dikondisikan baik di lokasi tersebut, maka sudah tidak ada lagi harus bayar bulanan. Cukup kita menyewa server Antares saja untuk menyimpan data kiriman dari LoRaWAN. Kemudian kerugiannya apa? Seperti yang tadi diketahui, sinyalnya memang tidak bagus tapi bisa dikondisikan bagus seharusnya. Kemudian dari platform Antares tersebut untuk paket reguler yang paling rendah itu menyediakan 75 kali kirim data dalam satu hari. Jelas ini interval yang cukup lebar. Dalam satu hari bisa diprogram melaporkan kondisi gardu setiap 20 menit. Ini sebenarnya tidak bermasalah, masalahnya hanya di real time monitoring pintu gardu. Pintu gardu itu akses monitoringnya harus real time, benar-benar rapat. Ketika maling masuk, alarm harus segera berbunyi. Tetapi kalau dengan LoRaWAN, ketika maling masuk dan itu belum pada waktu monitoringnya, maka alarm bisa dilangkahi. Berikutnya adalah kesimpulan dari setelah kesimpulan adalah saran dari tugas akhir yang saya lakukan. Pertama, dengan jarak control room yang tadi saya tunjukkan ada 4,1 atau sekitar 5 km, alternatif media komunikasi menggunakan LoRa node to node memungkinkan untuk dilakukan. Ini LoRa yang menggunakan komunikasi antar LoRa di dua lokasi. Jadi di substation Kiek dipasang LoRa sebagai LoRa pengirim, kemudian di control room KDL dipasang LoRa sebagai LoRa penerima. Ini sangat mungkin dilakukan dan bisa dilakukan penelitian. Kemudian kendala kualitas LoRaWAN yang buruk sudah saya jelaskan tadi, bisa diatasin dengan solusi modifikasi jenis antena atau modifikasi penempatan antena. Saat percobaan dari alat saya yang dilakukan yang komunikasi LoRaWAN, saya pakai antena di indoor, tidak dikeluarkan, tetapi antenanya menempel pada alat. Kemudian berikutnya adalah untuk mendapatkan jaringan WiFi yang lebih bagus, ini bisa diseleksi kualitas sinyal GSM di lokasi, pakai provider mana, atau kita bisa menjalin kontrak dengan provider GSM dengan jaminan kualitas sinyal yang tetap terjaga. Dan yang terakhir, aplikasi ini bisa diterapkan di gardu KDL yang letaknya cukup banyak, dan ini akan membantu sekali operator menilai atau memilih prioritas-prioritas untuk inspeksi gardu. Gardu-gardu yang punya nilai alarm, yang blink lampunya itu adalah menjadi prioritas. Dan saat ini tidak ada. Agenda cek gardu hanya dilakukan berdasarkan jadwal tertentu. Paling dekat adalah jadwal 1 minggu sekali.
paling lama 1 tahun sekali, ada sampai 1 tahun sekali jadwal inspeksinya. Untuk gardu tertentu 1 minggu sekali paling dekat. Dan dengan kehadiran alat ini, hal-hal seperti itu tidak akan menjadi kendala lagi. Sistem akan memberitahu gardu mana yang memang harus prioritas untuk dilakukan pengecekan. Ini daftar pustaka tentang perancangan alat yang saya buat, dan terima kasih saya ucapkan untuk pembimbing, penguji, dan semua pihak yang ikut berkontribusi terrealisasinya tugas akhir dari alat yang saya rancang. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi diberikan keberkahan dari ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.